Iya, pertama tentang doa dulu ya. Kullu doa makbulun, seluruh doa itu dikabulkan, diterima Allah kecuali doa yang keluar dari qalbin ghafil, hati yang lalai. Dalam hadis sahih lain kata Nabi, Allah itu ahya, Allah itu sangat pemalu. Tidak ada seseorang hamba yang menengadahkan tangannya kecuali pasti diberinya. Itu sifat Allah. Kata Nabi seperti itu. Coba Bapak Ibu bayangkan, ada orang minta sedekah ke rumah kita, orang tua renta. Kira-kira kita kasih nggak? Kasih kan? Nah, kita saja begitu. Allah jauh lagi sangat pemalunya, Bapak Ibu. Jadi nggak ada hamba yang mengadahkan tangan yang nggak kabul doanya. Pasti kabul. Kecuali dia doa tadi hatinya nggak ke Tuhan, lalai. Itu pasti nggak kabul. Itu memang rumusnya begitu. Ya seperti tadi. Seperti saya mau ngobrol, tapi hati saya nggak ke Bapak ini, malah tersinggung Bapak ini kan. Maka doa itu ya hati kita ke Allah gitu. Nah, bagaimana cara Allah mengabulkan doa? Banyak caranya Bapak Ibu. Ada yang dikabulkan cash. Yang dikabulkan cash ini biasanya sangat penting, darurat, cash dia. Maka mukjizat para nabi dan rasul ini cash pada saat darurat semua rata-rata. Melewati laut, tongkatnya langsung belah laut. Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, langsung dingin apinya, gak membakar. Menghadapi tukang sihir, pakai ular, langsung tongkat jadi ular. Ya, itu maka munculnya mukjizat karomah itu, karomah para wali biasanya dalam keadaan darurat. Maka para wali itu tidak pernah memain-mainkan karomah. Memang tidak dikasih Allah. Karomah itu muncul pada saat darurat biasanya, saat genting. Maka kata Ibnu Qayyim, salah satu rahasia kehebatan orang beriman, amma yujibul muttarru iza da'an. Siapa yang mengabulkan doa kalian pada saat darurat? Maka pada kondisi darurat ini, kalau kita benar-benar orang beriman, kita akan mengalami semua Bapak Ibu. Pada kondisi darurat genting, nanti doa kita langsung kabul. Termasuk, mohon maaf nih, termasuk pas kita nggak punya uang, anak kita udah mau kuliah, mau bayar kuliah, genting. Ya Allah, tahajud kita nangis, tiba-tiba ada yang ngirim uang. Karena tanggal deadline-nya sudah 2 hari lagi. Itu biasa seperti itu nguji iman kita gitu. Ya. Maka kata Ibnu Qayyim, jangan takut, tetap bergantung kepada Allah, karena Allah hanya menguji saja. Nah, itu tentang doa. Jadi doa itu bisa cash kabul, yang cash itu biasanya seperti itu genting, bisa ditunda ya pada waktu yang dipilihkan Allah, waktu paling tepat. Itu sama dengan seperti anak kita masih SMP minta mobil. Wow, kasih nggak? Hah? Kenapa gak kasih? Uang ibu kan banyak. Karena belum waktu, belum mapan kita di situ. Maka dalam hadis, memang ini agak lama hadisnya, tapi maknanya makbul. Innallaha la yahmi 'abdahul mu'min. Allah itu menjaga hamba-hambanya yang beriman, sebagaimana kalian menjaga orang-orang sakit dari pantangannya. Suaminya sakit, masuk rumah sakit, stroke, masih ringan belum gawat, stroke ringan tapi udah masuk rumah sakit. Ya, tiba-tiba, Dek, Bapak pengen daging kambing lah sarapannya, makan siangnya, beliin lah ya, pengen banget. Kasih nggak? Kasih nggak? Ya, kalau kita yakin daging kambing itu buat orang stroke, ya nggak berani lah kita ngasihnya. Yang dia minta pantangannya. Nah, itu begitu. Jadi kadang orang beriman ini pingin kaya berat. Nah, ini gawat nih kalau dikasih kaya berat, nggak dikasih Tuhan. Gitu. Ditunda.
Kalau bahasa saya gini, dulu kita pingin punya mobil, nggak dikasih Tuhan, karena belum waktunya. Nah begitu kita perlu minta, kita langsung dikasih Tuhan kan, nggak lama dikasih. Kalau saya pengalamannya gitu. Nah, dulu saya ceramah kalau di Jakarta dulu kan, pertama saya beli mobil lah kalau saya cerita diri saya. Karena naik kereta aja, di sana motor kan naik motor, lama-lama capek juga naik motor nih pakai jaket tebal. Ya Allah, nampaknya badannya udah nggak kuat lagi ya. Ya Allah berikanlah mobil supaya gampang ini. Kemudian dalam beberapa bulan tiba-tiba ada yang beli tanah saya, udah langsung beli mobil saya, beli ke mobil. Artinya apa? Memang kalau waktu butuh, kalau saya perhatikan ya, waktu kita perlu minta kita, itu tadi langsung dikasih, sering cepat dia ngasihnya Allah. Jadi Allah itu kan, kalau bahasa saya, Allah itu kan nggak kejam sama orang beriman. Kalau memang kita butuh, dikasih sama dia, ya, dia mudahkan. Kalau saya memahaminya begitu Bapak Ibu. Jadi kadang ditunggu waktunya, ya. Tapi waktu mahasiswa kita mau pingin mobil, nggak dikasih beli mobil gitu kan. Kadang juga hati kita masih belum pantas, lalu belum cocok punya mobil, kan begitu. Macam-macam. Jadi kadang dia ditunda waktunya, sama seperti kita tadi menunda, karena Allah itu menjaga orang beriman dari pantangannya. Nanti kalau dikasih waktu ini kita bisa rusak, hancur, maka nggak dikasih. Anak-anak kita pun kita perlakukan kan begitu. Kalau dikasih nanti jajan sekian, takutnya nanti ini jadi ini, maka kita batasi. Nah begitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kadang Bu, Allah mengabulkan doa itu ditukar. Kita minta yang A, dikasih yang B. Kenapa yang B, yang A tadi nggak bagus sama kita, bagusnya yang B gitu. Cuman kadang-kadang kalau kita nggak pandai, nggak yakin sama qada dan qadar, takdir baik buruk tadi, kita kesel. Wah, aku minta ini dikasih ini, gitu kan? Padahal kalau kita bersyukur, itulah yang paling baik sama kita. Pingin kita jabatan A, tahu-tahu kata Allah, kau nggak usah jabat, lebih bagus kau di situ, di B. Dikasih kita pekerjaan yang B. Di awal kita kesal, setelah kita jalani, ternyata lebih nikmat di B daripada di A. Oh, gitu. Di awal karena kita belum ngerti, kesal jengkel, ditukar dia. Dan yang terakhir, kadang-kadang ketika kita berdoa, kata Nabi, tak dikabulkan minta kita itu, tapi doa kita itu menjadi penghalang dari bala, menghalangi bala. Maka sahabat ketika dengar ini, ya Rasul, kalau gitu aku banyak-banyak dong doa, karena semuanya dikabulkan Allah. Ya udah banyakin aja, kata Rasul. Enggak apa-apa. Artinya apa? Karena doa itu dikabulkan. Cuma cara mengabulkannya tadi, bisa cash, bisa ditunda, bisa diganti yang lain, bisa sebagai alat penghalang bala, tameng, gitu ya. Tergantung. Pokoknya kalau bahasa saya, apa yang terbaik dalam pandangan Allah untuk kita, itulah yang dikasih Allah. Menurut ilmu Allah, bukan menurut kemauan akal kita, hawa nafsu kita semata, gitu ya. Nah, itu ya tentang doa. Kemudian tadi satu lagi tentang puasa. Nah, tentang puasa ini, puasa tertinggi itu adalah hati kita tidak berpaling, mempuasakan, menahan hati kita tidak berpaling kepada selain Allah. Jadi apapun yang kita lakukan kan karena Allah. Lupa kita dari Allah 1 detik, 1 menit, astagfirullahaladzim, ingat Allah lagi. Nah, itu namanya puasa. Itu puasa paling tinggi. Ya, di samping kita menahan perbuatan kita dari yang mungkar, dari yang tidak baik, yang haram, tapi hati kita pun kita tahan, tidak berpaling kepada selain Allah. Begitu kita nanti mikir dunia, mikir macam-macam lah ya, mikir dunia, mikir ganti mobil ini, astagfirullah ya Allah. Ya Allah, sebenarnya aku teringat ini, mohon ampun ya Allah. Kalaupun ada teringat ini sebenarnya untuk yang baik ya Allah, bukan untuk yang lain. Nah, gitu aja. Jadi pokoknya harus itu tadi, harus segala sesuatu itu dikaitkan dengan Allahnya gitu ya, dengan kebaikan yang Allah perintahkan. Jadi harta, apalagi jabatan, kesehatan, ini semuanya menjadi terlaknat kalau tidak dihubungkan dengan Allah. Jadi kalau segala sesuatu dihubungkan dengan Allah, dia akan menjadi mulia.
Logika sederhananya Al-Quran kalau dia dihubungkan kepada benda-benda hina, bisa bendanya jadi mulia. Kulit sapi kan gak mulia-mulia banget, diinjak-injak dibuang. Begitu kulit sapi itu dibuat sampul Quran, maka orang menciumnya. Kira-kira gitu. Jadi semua yang Bapak hubungkan kepada Allah, mau pakaiannya, jilbabnya, gelangnya, emasnya dihubungkan ke Allah. Kamu kenapa beli emas? Aku mau nabung ya Allah. Ini nanti buat sekolah anakku di pesantren. Kalau udah besar dia, aku pingin anakku ini yang jadi ulama. Dihubungkan emasnya ke Allah kan, jadi mulia. Jadi gitu cara menghubungkannya. Maka carilah akhirat di dalam dunia itu. Wabataghi fima atakallah. Carilah akhirat. Jadi cari kamu akhirat di dalam dunia-dunia yang kamu miliki. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Ya nikmati juga lah. Jangan gara-gara ngumpul uang, makan tak makan dibuatnya sakit mah. Sakit diri. Gara-gara apa? Gara-gara menabung. Terakhir gak makan, pagi gak makan, makannya cuma 2 kali, siang sama malam, sakit mah. Terakhir menggelur gini-gini masuk rumah sakit. Ya. Nauzubillah. Makanya harus bijaksana, ya. Yang penting bagaimana kita menghubungkan sesuatu itu kepada Allah, kepada kebaikan. Saya kira itu aja Bu ya, mudah-mudahan bisa pahami.